Per video ini dibuat, ada 3 saham bagus yang menurut saya cukup menarik untuk diperhatikan. Amazon ticker AMZN, Advanced Micro Devices ticker AMD, dan Alphabet ticker GOOGL. Amazon sempat turun lebih dari 50% dari titik tertingginya. AMD lebih dari 60% dihitung dari awal crash 2022 hingga bottom. Sedangkan Alphabet atau Google dihitung dari titik tertinggi ke dasar sempat turun di sekitar 40%. Di saat saham-saham blue chip lain seperti Apple, Nvidia hingga Microsoft sudah hampir mencetak all-time high-nya kembali, Amazon, AMD, dan Alphabet ternyata masih jauh dari titik tertingginya. Amazon baru saja melaporkan kinerja kuartal 1 2023, di mana hasilnya menurut saya cukup oke. Net sales meningkat 9% atau sebesar 127,4 miliar dolar dibandingkan dengan kuartal 1 2022. Jika tidak menghitung dampak perubahan kurs, maka seharusnya net sales meningkat 11%. Sedangkan untuk segmen AWS, AWS atau cloud bisnis mereka mengalami peningkatan 16% year on year atau sebesar 21,4 miliar dolar. Net income sebesar 3,2 miliar dolar, meningkat dari kuartal 1 2022 yang mengalami kerugian 3,8 miliar dolar. Operating cash flow meningkat 38% year on year atau sebesar 54,3 miliar dolar. Sedangkan free cash flow mengalami perbaikan dari outflow sebesar 18,6 miliar dolar di periode trailing 12 month hingga Maret 2022 menjadi outflow sebesar 3,3 miliar dolar di periode trailing 12 month hingga Maret 2023. Beberapa highlight perkembangan bisnis selama kuartal 1 2023 yang cukup menarik adalah same day delivery yang mengalami peningkatan 50% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, di mana ada sekitar 26 juta customer yang menggunakan layanan ini. Amazon baru saja mengakuisisi One Medical untuk mengembangkan layanan virtual care dengan metode subscription yang saat ini memiliki tarif promo $144 per tahun atau $12 per bulan. MGM yang merupakan bagian dari Amazon baru saja mencetak rekor melalui film Creed 3 yang menjadi sports film dengan debut terbaik sepanjang masa dengan mencetak $100,4 juta secara global di minggu pertamanya. Dari segmen AWS, Amazon mendapatkan berbagai pelanggan baru seperti Southwest Airlines, Zurich Insurance Group, BBVA, S&P Global, Snowflake, T-Mobile, Marvel, hingga Telus, provider telekomunikasi besar asal Kanada. AWS juga berencana expanding bisnis mereka ke Malaysia dan membuka AWS kedua di Australia. Amazon adalah saham yang memiliki rating bintang 4 dari 5 berdasarkan Morningstar Research. Berdasarkan grafik fair value berikut, Amazon yang per video ini dibuat berada di kisaran $106 per lembar, tampaknya masih berada di bawah fair value di level $137 per lembar. Jika area yang berwarna biru semakin lebar, maka menandakan bahwa saham semakin jauh dari fair value-nya atau undervalued. Perhitungan fair value dari Morningstar akan selalu berubah, tergantung dengan prospek kinerja dari saham yang bersangkutan. Walaupun ini tidak bisa dijadikan patokan harga pasti break fair value-nya, data ini bisa memberikan gambaran kepada kita bahwa Amazon saat ini cenderung undervalued. Berbeda dengan Amazon, AMD baru saja melaporkan kinerja kuartal 1 2023 yang cukup mengecewakan, di mana semua metrik profitabilitas secara GAAP mengalami penurunan secara year on year. Revenue turun 9% year on year menjadi 5,35 miliar dolar. Gross profit turun 16%, operating expenses naik 29%. Operating income turun 115% dan net income turun 118% dari $766 juta di kuartal 1 2022 menjadi loss $139 juta di kuartal 1 2023 dengan gross margin di sekitar 50%. Jika kita breakdown kinerja year on year antar segmen, maka kita bisa melihat di sini bahwa segmen data center yang menghasilkan revenue sebesar $1,29 miliar di kuartal 1 2023 menunjukkan kinerja yang flat, namun mengalami penurunan 65% pada operating income-nya. Revenue dari segmen klien mengalami penurunan 65%. Operating income mengalami kerugian $170 juta atau mengalami penurunan 125%. Revenue dari segmen gaming turun 6% dari $1,87 miliar di kuartal 1 2022 menjadi $1,75 miliar di kuartal 1 2023. Sedangkan operating income-nya juga turun 12%.
Segmen yang kinerjanya meningkat adalah segmen embedded. Ini adalah segmen komponen yang berfokus pada komersial dan industrial. Revenue mengalami peningkatan 163% dari 595 juta dolar di kuartal 1 2022 menjadi 1,56 miliar dolar di kuartal 1 2023. Operating income juga meningkat 188% dari 277 juta dolar di kuartal 1 2022 menjadi 798 juta dolar di kuartal 1 2023. Untuk outlook di kuartal 2 2023, manajemen mengestimasi akan menghasilkan revenue di sekitar 5,3 miliar dolar atau mengalami penurunan 19% dari kuartal 2 2022. Sedangkan gross margin diprediksi di 50%. Penurunan kinerja AMD pada kuartal 1 2023 ini menurut saya karena lesunya industri in general. Karena jika kita bandingkan dengan kompetitor utama yaitu Nvidia, kinerjanya juga mengalami penurunan, di mana pada laporan kuartal terakhir, revenue mengalami penurunan 21% year on year, sedangkan EPS juga mengalami penurunan 52%. Saat ini AMD memiliki kondisi keuangan yang sangat baik, di mana di kuartal 1 2023 mereka memiliki kas dan setara kas sebesar 5,93 miliar dolar, sedangkan total hutangnya hanya di angka 2,46 miliar dolar. Mari kita lanjut ke report dari Morningstar untuk melihat fair value-nya. Saat ini AMD berada di kisaran 95 dolar per lembar, sedangkan Morningstar mematok fair value di level 115 dolar per lembar dengan rating bintang 4 dari 5. Grafik perbandingan fair value berikut menunjukkan bahwa AMD pada periode 2018 hingga 2021 cenderung selalu ditradingkan di atas fair value. Sedangkan saat ini saham AMD masih berada pada teritori undervalue. Alphabet menjadi saham FANG yang paling menarik saat ini dengan harga saham yang masih belum rebound banyak setelah koreksi cukup dalam di tahun 2022 yang lalu. Mereka baru saja melaporkan kinerja kuartal 1 2023 yang kurang memuaskan, di mana tanpa mempertimbangkan perubahan kurs, revenue mengalami kenaikan 6%, walaupun kenaikan ini tidak sebesar kenaikan kuartal 1 2022 yang lalu sebesar 26%. Revenue meningkat dari 68 miliar dolar menjadi 69,7 miliar dolar. Sedangkan operating income justru mengalami penurunan dari 20 miliar dolar di kuartal 1 2022 menjadi 17,4 miliar dolar di kuartal 1 2023 atau menghasilkan operating margin sebesar 25%. Net income juga mengalami penurunan dari 16,4 miliar dolar di kuartal 1 2022 menjadi 15 miliar dolar di kuartal 1 2023. Lebih jauh, kita bisa melihat kinerja antar segmen, di mana revenue untuk segmen Google Search mengalami kenaikan dari 39,6 miliar dolar di kuartal 1 2022 menjadi 40,3 miliar dolar di kuartal 1 2023. YouTube Ads mengalami penurunan dari 6,86 miliar dolar di kuartal 1 2022 menjadi 6,69 miliar dolar di kuartal 1 2023. Jika ditotal, maka revenue dari segmen advertising mengalami sedikit penurunan dari 54,6 miliar dolar di kuartal 1 2022 menjadi 54,5 miliar dolar di kuartal 1 2023. Untuk segmen Google Cloud, revenue mengalami kenaikan yang cukup baik, 5,8 miliar dolar di kuartal 1 2022 menjadi 7,4 miliar dolar di kuartal 1 2023. Alphabet diberikan rating bintang 4 dari 5 oleh Morningstar. Dengan harga per video ini dibuat di kisaran 107 dolar per lembar, fair value Alphabet menurut Morningstar ada di level 154 dolar atau ada margin sekitar 50%. Secara value menurut saya Alphabet yang paling menarik dibandingkan dengan Amazon dan AMD saat ini. Secara rasio PER juga sangat menarik di mana forward PE-nya ada di kisaran 20 kali sama dengan Meta. Apple memiliki forward PE 28 kali, Amazon forward PE-nya 68 kali, Netflix forward PE-nya di 29 kali, dan AMD di 32 kali. Alphabet memiliki bisnis yang menarik seperti YouTube hingga Google Cloud. Revenue tahunan mereka juga masih bertumbuh dengan net margin super tebal di atas 20% plus memiliki balance sheet yang sangat kuat. Saya rasa valuasi PE 20 kali untuk perusahaan sebesar Alphabet sudah sangat menarik.
Menurut pendapat saya pribadi, masa depan Amazon dengan AWS-nya akan sangat cerah di masa depan, apalagi cloud infrastructure yang sangat dibutuhkan sekarang. Alphabet juga akan tetap mendominasi, terutama dengan YouTube. Kalau teman-teman perhatikan, pesaing mereka yaitu TikTok juga mulai beralih ke model bisnis long form video seperti YouTube, karena video pendek kelihatannya tidak ramah bagi pengiklan. Sedangkan AMD pasti akan mencetak rekor revenue-nya kembali saat booming kripto tiba. Plus kehadiran teknologi AI yang sangat membutuhkan infrastruktur dari perusahaan-perusahaan seperti AMD dan Nvidia.